Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi dua perangkat jaringan, yaitu access point dan mikrotik ya. Kita akan membahas dua perangkat jaringan, yaitu access point dan mikrotik. Perangkat access point yang kebetulan digunakan di lab TKJ ya. Jadi cara kerja dari, nah ini ada tombol power, kemudian ada langkatnya, kemudian ada tombol, yaitu ya ada lubang di situ. Fungsinya untuk kita melakukan reset ya. Oke. Kemudian ada antenanya ada dua ya. Jadi access point ini dilengkapi dengan dua antena. Kemudian di sini ada di badan atau di casing dari access point itu, bagian bawahnya dilengkapi dengan keterangan bahwa access point ini memiliki SSID, yaitu TP-Link ya. Jadi kalau kita besarkan, jadi dia ada TP-Link di sini ya, ada TP-Link. Kalian bisa lihat sendiri, TP-Linknya adalah AP9456 ya. Kemudian ada wireless password. Nah ini adalah passwordnya. Jadi kalau untuk access point yang belum dikonfigurasi atau belum di setting, masih bawaan, maka wirelessnya SSID-nya atau nama WiFi-nya adalah TP-Link AP9A56. Jadi ini tipe dari access point yang kita pakai atau yang ada di video ini ya. Kemudian ada di atasnya passwordnya ya, yaitu 52985222. Nah, tapi kalau sudah dikonfigurasi ulang atau disetting ulang, tentu nama SSID dan passwordnya berubah ya. Ini kalau sudah direset, maka bawahnya seperti ini ya. Oke, nah cara kita langsung lihat untuk resetnya. Cara mereset access point ya, kita tekan di resetnya dan tekan terus ya. Di sini kita coba tekan terus. Kemudian kita perhatikan lampu indikator semuanya harus menyala dulu. Semuanya sudah menyala. Kemudian di ujung lampu atau salah satu lampu indikatornya ada yang sudah menyala satu, maka kita bisa melepas tekanan pada reset ya. Dan seperti ini artinya sudah berhasil ya, kita sudah berhasil mereset access point. Kita lanjut untuk konfigurasi untuk mengganti nama SSID dan password WiFi-nya ya. Jadi di sini kita langsung konekkan LAN yang ada di komputer ke LAN yang ada di access point. Jadi kita tinggal konekkan ya, connect. Oke, setelah dikonek, kita lanjut ke konfigurasi untuk masuk ke ya, ini udah terhubung ya dengan hanya. Kemudian kita bikin IP di komputer atau laptop jika kalian menggunakan laptop ya. Kita masuk untuk setting IP seperti biasa, masuk di Ethernet. Di Ethernet nanti kita memasukkan IP-nya ya. Namun sebelumnya untuk memasukkan IP-nya ya, pastikan dulu bahwa ini udah terkonek ya. Sebenarnya untuk memastikan, silakan kalian ke perangkat access point, lihat apakah di langkatnya udah menyala. Jika nyala berarti connect antara komputer dengan access point sudah ada ya, jaringan lainnya sudah ada ya. Oke, baik. Ini kita bikin IP-nya di sini 192.168.0.5 ya. Untuk defaultnya dari access point adalah 192.168.0.1. Jadi IP dari access point untuk terhubung ke access point adalah 192.168.0.1 ya. Kemudian untuk di
di browser kita memasukkan IP untuk pengaturan, yaitu menggunakan 192.168.0.254. jadi untuk konfigurasi TP-Link ya, untuk access point TP-Link. Untuk perangkat-perangkat lainnya ya tentu memiliki IP yang berbeda. Biasanya kita bisa mengetahui IP-nya dari kemasan, atau di saat membeli biasanya disertakan di data di manual booknya ya. Di dalam kemasan itu biasanya ada buku yang memberitahu kepada konsumen tentang IP untuk konfigurasi, cara mengkonfigurasi, mengganti nama SSID atau password SSID ya. Lanjut, di sini kita masukkan admin untuk default dari access point TP-Link ya. Lalu kita masuk ke di sini kita masuk ke wireless. Nanti wireless ada nama SSID-nya, silakan diganti ya, silakan diganti. Di sini saya ganti dengan nama LabTKJ. Kemudian di bawah ada tombol save, silakan di save ya. Kemudian dilanjutkan, silakan pastikan di SSID-nya sudah muncul LabTKJ. Kemudian kita masuk ke wireless security untuk mengganti passwordnya ya. Ini masih password bawaan, kita ganti. Setelah diganti silakan di save ya. Setelah di save nanti tinggal rebooting ya, di rebooting alatnya. Setelah rebooting kita bisa mencabut dan menguji command prompt, pastikan internet sudah terhubung atau belum ya. Oke, sebelum kita melakukan setting Mikrotik, kita perhatikan dulu topologi jaringan router yang akan kita gunakan dalam mengkonfigurasi router Mikrotik. Jadi di sini kita ulang lagi penjelasannya. Di sini sumber internetnya menggunakan IP 192.168.1.1/24 melewati Ether 1 yang akan kita konfigurasi. IP-nya adalah 192.168.1.10/24. kemudian nanti internet juga akan melewati Ether 2 dengan 192.168.0.5/24. Kemudian IP laptopnya atau IP PC nya 192.168.0.2/24 ya. Baik, kita langsung ke setting konfigurasi Mikrotiknya. Oke ya, jadi nah di sini kita sudah terhubung ke Winbox ya, tinggal connect aja ya. Kemudian kita menggunakan nambah IP address-nya ya. Sini kita tambahkan IP address ya, masih ada cache, ada historinya, kita hapus saja historinya. Kemudian kita tambahkan IP address. Di sini kita tambahkan sesuai dengan topologi tadi ya. Berarti di Ether 1 kita setting IP-nya adalah 192.168.1.1 ya, 1.10 ya, 192.168.1.10 ya, sesuai dengan topologi tadi ya. Kemudian kita jadikan, oh ya jangan lupa kita kasih per 24 ya, biar metodenya muncul ya. Kemudian kita apply aja dulu untuk memunculkan netcode-nya, kemudian kita oke. Lanjut kita masuk ke ya, ini kita coba bisa ngeping dulu IP internetnya ya. Bisa ya, kita bisa ngeping IP internetnya, tapi di Mikrotiknya belum terhubung ya ke internet, atau belum bisa membuka pakai internet. Kita setting di router ya, kita setting di router. Caranya saya ulang kembali, masuk ke IP, kemudian di root, kemudian kita tambahkan ya IP root ini. Di sini kita biarkan aja 0/0, artinya kalau 0/0 berarti semua
port yang ada di MikroTik nanti akan terhubung ke gateway atau akan terhubung ke internet ya. Baik, di gateway-nya kita setting di Ether 1 atau ya, kalau Ether satunya terhubung ke 192.168.1.1 tadi ya, IP IndiHome nya ya, silahkan kita masukkan IP gateway nya ya di sini 192.168 ya. Oh iya, boleh juga kita pakai Ether 1 atau ya kita pakai IP aja ya, 192.168.1.1 ya, tidak usah per 24 ya, cukup IP nya saja. Kemudian kita tutup ini, kita coba apply dan reachable ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke konfigurasi untuk di Ether 2 ya. Nah di Ether 2 ini yang perlu kita setting dulu, kita perhatikan dulu ya, 2 ini di topologinya ya, kita bisa lihat di topologinya dia terhubung ke laptop dengan IP yang ada di Ether 2 yang akan kita konfigurasi adalah 192.168.5/24 ya. Jadi di sini mungkin kita bisa setting dulu ya di Ether 2 nya. Seulang kita setting dia terus sama dengan cara ditambahkan Ether 2, kemudian IP nya sesuai dengan topologi tadi, yaitu 192.168.0.2 ya, kemudian per 24. Oke ya, jadi tinggal kita apply. Oke ya, baik. Nah kita lanjut di sini tadi ya, konfigurasi dari ini jadi sudah sampai di mana tadi. Oke, di sini kita setting di perangkat atau di komputer untuk menormalkan jaringan. Yang pertama kita masuk ke advanced sharing setting ada di laptop, kita normalkan, kita on-kan semua ya, kita on-kan semua. Kemudian di firewall juga ya, masuk ke network sharing center, kemudian kita off-kan ya, firewallnya di off-kan. Oke ya, nah sekarang kita setting. Oh ya, ini juga penting kita buat dulu anunya ya, identifinya ya. Tapi kalau kalian untuk praktek juga nggak apa, tapi kalau nanti ujian disarankan untuk mengganti identi ya, supaya bisa mengenali peserta ya. Jadi caranya masuk tadi, ulang, masuk di sistem, kemudian identi, dan silakan mengganti namanya. Di sini menggunakan nama lab TKJ ya. Baik, kita langsung apply. Oke ya. Nah ini kita masuk lagi ya, kalau mau di reboot karena sudah mengganti tadi namanya ya, jadi silakan kita bisa di reboot ya. Baik, ini bisa di reboot, masuk ke sistem dan di report ya. Baik, kita lewati aja, langsung masuk ke DNS, setting DNS. Caranya masuk ke IP address DNS, kemudian kita masukkan server 8.8.8 ya. Di sini jangan lupa mencentang allow ya. Sini kita centang, jangan lupa kita mencentang allow
8.8.8 centang allow ya. Kemudian apply, oh ya ini harus diisi juga ya. Kalau nggak diisi kita klik aja tanda panah yang di atas. Oke ya. Oke, kemudian firewall ya. Untuk firewall kita tambahkan saja ya di sini, pastikan chainnya di general NAT, kemudian ini interface nya ether 1, kemudian di extend nya kita masuk edit ya, dua aja yang di setting ya, jadi general sama extend nya. Nah ini kita udah terhubung. Nah sekarang kita menguji jaringan kita yang ada di perangkat yang laptop yang sudah kita hubungkan tadi ke ether 2 ya, sesuai yang ada di topologi. Kita bisa lihat lagi yang ada di topologi ya, dia terhubung ke laptop melalui ether 2 dengan IP 192.168.0.5, dan ini sudah kita setting tadi di ether 2 nya IP nya ya. Sekarang tinggal kita sudah tadi juga menormalkan jaringan yang ada di laptop dengan menonaktifkan firewall dan membuka sharing di perangkat. Tinggal kita menambahkan gateway ya, supaya bisa membuka jaringan internet yang ada yang melewati ether 2 ya. Oke, baik. Lanjut, jadi kita ganti di sini, kita menambahkan gateway-nya ya 192.168 ya, gateway-nya tentu yang ada di ether 2 ya, di MikroTik, yaitu 0.2. Kemudian DNS-nya jangan lupa 8.8 ya. Oke, kalau di MikroTik Anda menambahkan alternatif ya, berarti Anda juga harus menambahkan alternatif DNS ya di sini di perangkatnya. Oke, nah sekarang kita masukkan tadi ya, udah dimasukkan dulu DNS nya di perangkat, kemudian kita ya, oke, ini udah terhubung dengan internet ya. Sekarang kita cek langsung aja ya, bisa membuka YouTube juga boleh. Kita tutup dulu, close dulu yang ini yang tidak penting. Kita cek di YouTube ya. Oke, yes, dan perangkat terhubung dengan YouTube. Oke, demikian tadi cara konfigurasi access point dan MikroTik ya, yang perangkatnya semua ada di lab TKJ ya. Tadi dibuat videonya dengan menggunakan perangkat yang ada di lab TKJ ya. Semoga videonya bermanfaat, khusus untuk kelas 12 TKJ yang akan menghadapi UKK, dimana nanti akan menggunakan perangkat MikroTik ya, MikroTik untuk sebagai materi ujian praktek UKK ya. Jadi kepada kalian yang kelas 12 silakan banyak berlatih. Kalau tidak memiliki perangkat MikroTik, silakan menggunakan MikroTik yang ada di VirtualBox juga boleh ya. Banyak sekali tutorialnya di YouTube cara menggunakan MikroTik dengan menggunakan VirtualBox ya. Oke, saya pikir demikian. Sekali lagi semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kalian menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.